lagi di pagi yang sangat cerah ini untuk melaksanakan praktikum uji urin pada manusia. Jadi sebelum itu Ibu tanya dulu untuk kehadirannya kelas 11-3, siapa yang hadir? Mona, Lara, Lara apa karangannya? Meskipun ada anggota kelompoknya yang nggak hadir itu nggak mengurangi semangat kalian mengikuti kegiatan hari ini. Di mana kita alhamdulillah mendapatkan dukungan dari sekolah untuk melakukan uji praktikum urin di mata pelajaran biologi. Sebelum itu, ada yang masih ingat tujuan yang sudah pernah kita bahas di kelas? Apa sih tujuan kita melakukan uji urin? Ada yang bisa angkat tangan? Apa tujuan kita melakukan praktikum hari ini? Simpel aja, singkat kok. Coba Sri. Apa tujuannya? Tepuk tangan tuh Sri, bagus. Kerjasama dan jujur. Apa hasil yang didapetin nanti yang tulis di hasil laporan kalian yang udah dibagikan di pekan sebelumnya. Jadi sebelum itu perhatikan ya, di sini Ibu akan menjelasin alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum uji urin pada manusia. Yang pertama, ini udah sering lihat, ini ya, ini namanya pipet tetes. Pipet tetes, kemudian ini namanya alat tabung reaksi. Ini penjepit tabung reaksi. Seperti ini penggunaannya, ditekan di bagian tengahnya seperti ini. Kita fungsikan untuk menjepit tabung reaksi. Ini masih baru ya, masih kencang. Ini mata ini. Bisa? Ini sifat tabung reaksi ini digunakan setelah kalian selesai melakukan uji praktikumnya. Seperti ini cara menggunakannya. Ini ya, jangan terlalu kencang. Ini masih bagus, jadi insya Allah dia masih keras, sikatnya masih kuat untuk membersihin. Oke. Ini nanti kalau udah dicuci, dibilas, kita akan sini. Nah, jadi ini ada fungsinya, ini sebagai raknya ini untuk meniriskan air setelah dibilas. Ini ada gelas ukur emang nggak tertulis di LKPD kita, namun ini fungsinya untuk mengukur urin yang akan kita ujikan di tabung reaksi. Yang tadi ya, seberapa banyak di buku kita pakai 1 mili. Ini ada yang seperti ini 10 mili, jadi kita pakai 2 mili karena kita lihat dari temenmu itu banyak urinnya. Jadi saya kalau pakai, kita pakai satu tabungnya itu 2 mili. Jadi nanti gini, dari urin temenmu tadi kalian pipetin, jangan tuang ya, tumpah semua sini. Dipipetin gini. Ini di pas dia masuk ditekan naik pelan-pelan dibuka, kamu tekan di sini. Nanti aku masuk ke sini urinnya. Ini pindahin perlahan. Oke, lagi ambil sampai maksimal 2 mili. Jadi ada yang merhatikan supaya nggak goyah ini. Terus ada yang merhatiin urinnya seberapa banyak masuknya, yaitu sebanyak 2 mili. Ini ada 5 tabung reaksi. Alhamdulillah kita dapat satu bahan yang baru, yaitu ini ya, AgNO3. Ini dapat dari sekolahan. Kita ujikan semuanya. Jadi ada 5 tabung reaksi, ada 5 sampel yang akan kita gunakan. Sebelum itu, lanjut lagi. Yang pertama di sini AgNO3, karena di sini botolnya kaca. Ini bisa menjadi letakkan di belakang. Ini AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 m. Sebanyak 1 liter ya, atau 1 mili. Yang kedua, ini ada mereknya, jangan dipegang ya, Benedict, karena ini pakai spidol biasa untuk peramannya. Benedict warna biru terang. Ini botolnya, kalau lebih boleh diputar begini. Nah, nggak harus diangkat seperti ini, aku ya, tapi cukup diputar aja. Ini ambil Benedict, diambil pipetnya, ini. Nah, segini dapatnya ini, dipindahkan ke sini sampai ke urin tadi. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini diuret, warnanya biru yang lebih terang ya.
manusia. Sebelum kita lanjut memulai praktikum, ada yang bertanya silakan. Udah jelas ya, ukuran urin dipanaskan. Ada yang tahu bahan apa itu? Urin ditambah dengan apa? Dengan Benedict. Jadi urin dicampur dengan Benedict dipanaskan. Jangan salah memanaskan. Nanti yang dipanaskan itu nanti urin bercampur zat lain, tapi hanya urin dicampur Benedict lalu dipanaskan. Ini spiritus sebagai bahan bakar untuk memanaskan zat yang diujikan. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Membakar spiritus atau namanya bunsen. Coba kita ujikan ya. Gimana Bu cara menyalakan apinya di bunsen? Oke? Ya. Nah, ini jangan ditiup, nanti dia menyambar. Kalian Bu sudah Bu memanaskannya, cukup tutup. Tutup. Ya mati. Ya. Bisa? Sampai sini jelas ya? Ini kalau mau menggunakan dua boleh untuk pembanding, ya. Coba nanti setelah ini kan pakai semua tuh tabungnya. Bu, isi mencuci satu tabungnya yang sudah kami ujikan. Kami mau uji dua-dua Benedict yang mau dipanaskan. Gimana? Boleh dua. Satu pun tidak apa-apa. Yang penting semua langkah dan prosedur sesuai dengan langkah kerja di panduan praktikum yang Ibu berikan. Paham? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Kegiatan kita praktikum hari ini yang berjudul uji praktikum urin pada manusia. Jadi kesimpulannya, kita apa sih tujuan menguji urin pada manusia? Supaya kita mengetahui zat apa yang terkandung di dalam urin kita. Tadi sudah dibuktikan bahwa dari berbagai kelompok itu punya hasil yang berbeda-beda, begitu. Jadi nggak semuanya harus sama. Itulah variasi hasil yang kalian dapetin. Kalau urin ditambahkan dengan Google, itu fungsinya untuk menguji kandungan amilum yang ada di urin kalian. Amilum itu namanya zat. Jadi kalau urin kita mengandung banyak amilum, ketika disambungkan dengan Google, dia akan menjadi berwarna biru. Padahal di sini ketahui bahwa luar memiliki warna merah bata. Tapi kalau urin mengandung banyak amilum, ketika dicampur dengan umbul, dia akan menjadi warna biru. Kemudian yang kedua, urin dipanaskan murni. Dia enggak berubah warna. Dia hanya memunculkan reaksi bau yang lebih pesing dan munculnya gelombang-gelombang di dalam urin yang dipanaskan. Yang ketiga, urin dicampur dengan
reagen biuret. Ini ya. Apa fungsi dari biuret? Biuret itu menguji kandungan protein yang ada di dalam urin kita. Apabila urin kita tinggi protein, maka akan berubah warna menjadi warna keunguan. Kalau udah lama, udah terlalu tinggi volume dari urin, masih di ini ya, di daerah gini masih nggak berubah gitu kan, berarti emang urinnya rendah protein gitu. Oke, yang ketiga, urin diuji dengan larutan benedik yang kemudian dipanaskan. Apa saja berubah warnanya menjadi biru hijau. ada merah bata, ada yang hijau, ada yang kebiruan. Apa sih fungsi reagen benedik itu? Uji zat apa? Tadi ada protein. Kalau benedik uji glukosa. Maka semakin tinggi glukosa di dalam urin, maka warnanya akan menjadi keruh. Nanti keruhnya jadi merah bata. Alhamdulillah di sini semuanya sehat. Ya, berarti rendah glukosa. Oke, yang terakhir itu diuji dengan AgNO3. Dia berubah menjadi warna apa? Putih keruh. Kenapa disebut susu? Karena dia keruh. Yang awalnya urinmu jernih ya, ditambah dengan AgNO pun yang jernih, dia keruh. Itu berarti urin mengandung apa? Fluor. Apa? Florida. Klorin atau Klorin. klorida, benar. Jadi urin yang mengandung klorida dia akan bereaksi dengan berubahnya warna menjadi putih dengan adanya endapan kental di dalam zat tersebut. Oke? Itu saja untuk hasil uji praktikum hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Atau ada masih mengalami kebingungan? Kalau nentuin pasnya nggak bisa, karena ini hanya beberapa indikator aja. Mungkin dia tinggi protein pada saat hari itu aja. Mau lengkapnya itu diuji ya. Karena adalah yang mengontrol kinerja sel-sel sepenuhnya. Karena urin ini hanya sebagai apa? Zat pembuangan metabolisme yang nggak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Namanya sistem excretory. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, cukup untuk hari ini. Masa selalu dengan Mas Handala. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, satu lagi untuk format laporannya. Jadi laporan ini dibuat individu saja, individu, dan dikumpulkan filenya ke ibu. Filenya terakhir dikumpul pekan depan di hari Senin. Kemudian untuk makalah print outnya, dicetaknya itu terakhir dikumpul Kamisnya. Paham? Jadi nggak ada sekelompok. Tadi awalnya membuat kelompok juga, tapi sepertinya terlalu membuang-buang energi sih kalau udah individu kelompok itu. Karena mungkin gini aja, mungkin file kelompoknya dikumpul file saja yang pertama, yang kedua laporan individu dikumpul file plus di print. Paham? Jadi yang di print itu laporan individunya. Mau covernya yang dari ibu kasih itu sama dengan laporan uji golongan darah. Mau ditambahin narasi boleh, dikasih foto boleh, terserah kalian. Satu lagi, pembahasannya itu nggak harus sama persis dengan di internet. Jadi jujur sejujurnya apa yang membantu dari hasil penelitian itu. Kalau kamu menilai itu hijau silakan, kalau menilai itu kuning kebiruan itu hasil yang kamu putuskan dalam kelompok. Jadi apa gunanya kelompok itu berdiskusi, bertanya, dan mendapatkan hasil yang paling akurat, bukan berdebat tanpa menghasilkan hasil. Paham ya? Oke, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.